A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pengakuan kita sebagai seorang hamba dan kebutuhan kita terhadap hidayahnya, baik itu hidayah ilmu, baik itu hidayah amal, baik itu juga hidayah kekokohan. Sesungguhnya segala ilmu yang kita dapatkan saat ini itu adalah anugerah Allah. Kemudian saat ini kita dapat menghadiri majelis ilmu ini karena Allah yang memberikan pertolongan. Dan sampai saat ini kita masih tetap istiqomah dalam ketaatan, itu juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas itulah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selaku umatnya atas izin Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibunda rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah di request ya oleh founder kita Ummu Naila, bahwasanya hari ini kita mencoba mengulas sebuah kitab yang monumental, yakni kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yang mana kitab ini sesuai dengan judulnya bercerita atau membahas seputar adab-adab bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran. Di dalam kitab ini dibahas mulai dari keutamaan orang yang membaca Al-Quran, keutamaan orang yang mengkaji Al-Quran, keutamaan orang yang menghafalkan Al-Quran. Kemudian juga di dalam kitab ini dibahas bagaimana adab seorang guru dan adab seorang murid. Juga di dalam kitab ini dibahas bagaimana adab-adab ketika menyentuh mushaf Al-Quran, bagaimana pula adab-adab ketika menulis Al-Quran, sampai pada surah-surah apa saja yang dibaca pada waktu tertentu. Jadi sesungguhnya kitab ini sangat bagus untuk dimiliki, dipelajari oleh setiap guru dan setiap penuntut ilmu. Kalau boleh saya sederhanakan, manakala seorang pengajar ataupun seorang penuntut ilmu tidak mempelajari kitab ini, sesungguhnya dia jauh dari keberkahan. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari bab pertama sampai bab ke-10 di dalam buku ini semuanya intisari di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi adab-adab yang termaktum di dalam Al-Quran dan Sunnah disajikan di dalam buku ini. Jadi dan sudah ada buku terjemahnya, ini versi yang lain ya. Seperti ini, ada yang punya? Ada yang punya, ada juga yang seperti ini. Jadi rasanya kalau untuk kita bahas secara tuntas mustahil ya. Jadi silahkan mudah dibaca. Kenapa? Karena jangan-jangan kita dalam mengajar atau jangan-jangan kita dalam belajar tak sedikit pun membawa keberkahan dalam hidup kita. Maka Imam Nawawi yang mengarang kitab ini memberikan panduan kepada kita
Bagaimana agar kita mendapatkan keberkahan di dalam mengajar? Bagaimana pula kita agar mendapatkan keberkahan di dalam belajar? Jadi menurut hemat saya, wajib buku ini untuk dimiliki dan dipelajari oleh setiap guru dan murid. Nah, ini yang pertama. Kemudian, adapun pengarang kitab ini adalah Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang kita kenal dengan sebutan Imam An-Nawawi. Ibunda rahimani wa rahimakumullah, Abu Zakaria ini nama aslinya Abu Zakaria, gelarnya itu atau sering dipanggil dengan Imam Nawawi. Tapi Abu Zakaria ini bukan bapaknya Zakaria ya, karena tidak setiap Abu itu memiliki anak. Seperti Abu Jahal, bukan karena anaknya Jahal, atau Abu Lahab, bukan karena anaknya Lahab. Demikian juga nama beliau aslinya adalah Abu Zakaria Yahya, sering dipanggil dengan Imam Nawawi. Kenapa? Karena Imam Nawawi ini seumur hidup beliau dia tidak menikah. Salah satu ulama yang mu'tabar yang tidak menikah sama sekali, yakni adalah Imam Nawawi. Karena kesibukan beliau di dalam menuntut ilmu, kesibukan beliau dalam berdakwah, beliau tidak sempat memikirkan untuk menikah. Nah, kemudian adapun Imam Nawawi ini nisbat dari salah satu nisbat dari nama daerah tempat kelahiran beliau, kota Nawa yang ada di Damaskus yang saat ini menjadi ibu kota Suriah, sehingga digelarilah beliau dengan Imam An-Nawawi. Kemudian beliau seorang bermazhabkan Syafi'i, kemudian beliau juga muhaddisin, ahli hadis, hafal Al-Quran, seorang ulama yang zuhud dan waro'. Kemudian diceritakan oleh gurunya Syekh Yasin, beliau mengatakan bahwasanya Imam Nawawi ini kebiasaannya dulu itu manakala dia belajar itu wajib dia belajar sebanyak 12 guru dalam sehari. 12 guru dalam sehari. Kita berapa, Bunda? Nah, sepekan 6 kali. Kalau Imam An-Nawawi itu satu hari 12 kali. Dan beliau bisa mentasmi'kan segala apa yang beliau dapatkan dari gurunya. Kemudian juga salah satu keistimewaan Imam Nawawi ini disebutkan oleh murid-muridnya seperti Ibnu Attar. Beliau mengatakan bahwasanya guru kami ini adalah orang yang istiqomah melaksanakan puasa Nabi Daud seumur hidup beliau. Kemudian juga beliau makan itu sehari 2 kali. Kalau kita, Bunda, sikit-sikit makan. Nah, makanya efeknya malas ya, malas baca Quran, malas sholat sunnah dan lain-lainnya. Nah, itulah diantara keistimewaan Imam An-Nawawi, dan banyak keistimewaan lainnya. Sejak kecil Imam Nawawi ini sudah memiliki keistimewaan. Diceritakan bahwasanya ketika ayahnya yang bernama Sharaf itu selalu membawa Imam Nawawi ke tokonya, itu Imam Nawawi tidak pernah putus membaca Al-Quran sejak kecil, di umur 10 tahun. Jadi kemanapun Imam Nawawi dibawa, beliau selalu membaca Al-Quran. Pantaslah beliau menjadi seorang ulama yang mu'tabar. Kitab-kitabnya yang masyhur itu kita pelajari saat ini, yang paling tipis itu kitab Hadis Arba'in. Hadis Arba'in itu karangannya Imam An-Nawawi. Kemudian naik ke atas kitab Riyadhus Shalihin.
Pernah dengar kitab Riyadhus Shalihin Bunda? Nah, itu karangannya Imam An-Nawawi. Kemudian yang ketiga, karya-karya beliau juga yang lainnya adalah Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Itu yang paling besar, berjumlah 32 jilid. Beliau menulis kitab tersebut sebanyak 31 jilid. Namun karena beliau ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sakit, sehingga beliau tidak bisa menuntaskannya jilid yang ke-32. Hingga akhirnya beliau mewasiatkan kepada muridnya Ibnu Anthar untuk melanjutkan jilid yang ke-32. Jadi saat ini kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu sebanyak 32 jilid. Kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu adalah sarah dari penjelasan semua kitab-kitab Imam Syafi'i. Jadi kitab Al-Um, Ar-Risalah dan lain sebagainya itu beliau sarahkan. Maka termaktumlah di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi'i di dalam kitab-kitabnya, itu mesti kita pelajari kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab, karena beliaulah yang menjelaskan. Karena di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i itu, kalau kita melihat itu masih umum, tanpa penjelasan. Beliau detailkan, beliau syarahkan itu, maka terbentuklah kitab Syarah Al-Muhadzab. Dan semua kitab-kitab yang kita jelaskan ini, yang saya sampaikan tadi, ini kitab yang wajib dipelajari di pondok pesantren. Nah, jadi macam hadis arba'in, kitab Riyadhus Shalihin itu termasuk kitab yang wajib dipelajari di pondok pesantren. Dan termasuk kitab yang akan kita pelajari ini, yakni kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Nah, ini sebagai muqaddimah, karena bagian dari adab kita untuk membedah buku ulama kita ini mesti kita ketahui dulu siapa yang mengarangnya, kemudian di mana kelahirannya, kemudian wafatnya. Ada yang lupa, Imam Nawawi ini tutup usia di umur 45 tahun. Jadi ditutup usia umur 45 tahun, dan beliau sudah menulis hampir dari ratusan kitab. Kita umur 45 tahun baru ngapain, Bunda? Baru hijrah. baru hijrah, baru belajar baca Quran, baru mulai perbaiki sholat dan lain-lainnya. Beliau tutup usia umur 45 tahun. Jadi kalau disebut Imam An-Nawawi, maka sudah bisa kita sematkan, berarti beliau adalah salah satu mazhab Syafi'i. Nah, baik, sekarang kita masuk pembahasannya, Ibunda rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini kita coba membahas bab pertama di dalam kitab ini, yakni keutamaan membaca dan orang yang mengkaji Al-Quran. Kemudian kita juga nanti akan mengulas sedikit adab pertama yang wajib dimiliki oleh seorang guru dan murid. Jadi ada dua bab yang kita bahas, tapi pada poin pertamanya saja. Pertama, bab pertama di sini keutamaan membaca dan orang yang mengkaji Al-Quran pada pasal pertama. Kemudian bab keempat, adab seorang guru dan murid, dan akan kita ulas sedikit pada bab pertama, pada pasal pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari bab pertama, keutamaan membaca dan orang yang mengkaji Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura
liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ketika Imam An-Nawawi memberikan judul besar tentang keutamaan membaca dan orang yang mengkaji Al-Quran, pertama kali beliau tuliskan itu surah Al-Fatir, surah ke-35 ayat 29 sampai 30. Jadi kalau kita melihat buku ini Bunda, di bab pertama ini lebih kurang ada 15 dalil yang Imam Nawawi angkat ya, yang tuliskan di dalam kitab ini. Yang pertamanya adalah surah Al-Fatir. Silahkan Bunda dibuka surah Al-Fatir. Mohon maaf, surah Fatir ya, surah Fatir ayat 29 sampai 30. Baik. Di dalam kitab ini Bunda tidak dijelaskan oleh Imam An-Nawawi apa tafsirnya. Hanya saja beliau ketika menulis bab keutamaan membaca dan orang yang mengkaji Al-Quran, pertama kali beliau tuliskan dalilnya adalah surah Al-Fatir ayat 29 sampai 30. Baik, coba kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Ketika Al-Quran menggunakan kata yatluna, itu bukan hanya sebatas membaca saja Bunda. Yatluna itu bentuknya fi'il mudhari', kata kerja sekarang dan akan datang. Fi'il madhinya tala, masdarnya tilawah. Jadi bisa diterjemahkan sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mentilawahkan kitab Allah. Nah, jadi pertama, apa yang dimaksud dengan tilawah di sini? Tilawah itu bukan hanya sebatas membaca Al-Quran. Tala itu tilawah terambil dari kata tala, maknanya mengikuti. Apa yang dimaksud dengan mengikuti? Manakala seseorang membaca Al-Quran, dia mesti mengikuti sesuai dengan fungsi Al-Quran itu diturunkan. Maksudnya apa? Bukan hanya sebatas dibaca, tapi pertama, dia mesti membacanya dengan benar sesuai dengan kaedah hukum tajwid. Yang kedua, dia membenarkan segala informasi yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, dia mengkaji kandungan-kandungannya serta mengamalkannya. Jadi yang disebut orang yang bertilawah itu pertama apa? Membaca dengan benar sesuai dengan kaedah hukum tajwid. Yang kedua, membenarkan segala informasi yang ada di dalamnya. Yang ketiga, mengkaji kandungannya serta mengamalkannya. Jika ada orang yang hanya sebatas membaca tapi tidak sesuai dengan kaedah hukum tajwid, itu tidak disebut dengan tilawah. Atau seseorang yang mampu membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaedah hukum tajwid, tapi dia tidak mengkaji kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran, itu juga tidak disebut dengan tilawah. Atau ketika dia sudah membaca Al-Quran dengan benar, kemudian dia mengkaji kandungan-kandungannya, tapi dia tidak mengamalkannya, itu juga belum disebut bertilawah. Jadi kalau disebut tilawah Bunda, itu mesti kita pahami ada 3. Jadi hakikat tilawah itu dia baca dengan benar, dia
membenarkan, dia yakini segala informasi yang ada di dalamnya, kemudian dia kaji dan dia amalkan. Namun di sini Allah menggunakan kata yatluna kitab Allah, kata kerja sekarang dan akan datang. Maksudnya itu apa? Senantiasa, bukan sekali-sekali baca Quran. Paham ya udah? Itu dulu yang kita pahami, bukan sesekali baca Al-Quran. Bulan Ramadan 30 juz, keluar dari bulan Ramadan hilang. Itu bukan yatluna. Jadi yatluna itu senantiasa, istiqomah, tidak putus. Ini yang pertama. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mereka melaksanakan sholat. Sholat di sini bukan hanya sebatas sholat wajib, melainkan juga sholat sunnah. Yang pertama tadi apa? Senantiasa bertilawah. Ketika disebut bertilawah sudah paham ya. Yang kedua, mereka menegakkan, bukan melaksanakan bunda. Aqom itu mendirikan. Kalau sebatas melaksanakan sholat itu belum wa aqomu. Yang dimaksud dengan wa aqomu itu adalah mereka mendirikan, menegakkan sholat. Artinya apa? Mereka melaksanakan sholat dengan benar, sesuai mereka melaksanakan sholat dengan benar dan menjaga kualitas dan kuantitasnya. Maksudnya apa? Gerakannya benar. Yang kedua, bacaan sholatnya benar. Yang ketiga, khusyuk. Ini yang kedua. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Wa anfaqu, dan mereka menginfakkan mimma, dari apa? Razaqnahum, yang kami rizkikan kepada mereka, sirran, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan secara terang-terangan. Ada 3 bunda. Tilawah, senantiasa tilawah, kemudian menjaga sholatnya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang ketiga apa? Menginfakkan harta. Nah, baik itu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Berarti menampakkan infak itu termasuk syariat. Karena di dalam ayat ini disebutkan mereka menginfakkan harta yang telah kami rizkikan kepada mereka, itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Kapan infak itu mesti disembunyikan? Apabila dia khawatir riya. Kapan infak itu mesti ditampakkan? Bila tujuannya untuk memotivasi orang lain. Atau mungkin ada penguasa yang mewajibkan rakyatnya untuk berinfak, sehingga bila dia tidak menampakkan infaknya, itu terjadi menimbulkan fitnah. Maka saat itu dianjurkan dia untuk menginfakkan hartanya secara terang-terangan. Nah, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan atau perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Subhanallah. Orang-orang yang senantiasa mentilawahkan Al-Quran. Yang kedua, menjaga sholatnya. Yang ketiga, menginfakkan hartanya. Itu dia seperti berbisnis dengan Allah yang sampai kapanpun dia tidak akan pernah rugi. Hidup ini bunda, kita tidak bisa lepas dari yang namanya transaksi. Iya kan? Dan yang kita pahami, kalau kita berniaga, kalau kita bertransaksi, kalau kita bermuamalah, hasilnya itu ada 2. Kalau nggak untung, rugi. Tapi kalau kita melaksanakan 3 ini dengan tidak melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain,
sebenarnya hamba tersebut sedang bertransaksi dengan Allah yang sampai kapanpun dia tidak akan pernah rugi. Berarti orang yang hidupnya sehari-hari tidak melaksanakan yang tiga ini, dialah orang yang paling rugi. Jadi ini menjadi pengajaran penting bagi kita semua, bahwasanya jangan pernah tinggalkan ini, yang tiga ini: tilawah Al-Quran, kemudian sholat, kemudian infak. Berapa yang harus dikeluarkan? Berapa, Bun? Seikhlasnya. Yang terbaik itu dia dalam keadaan berinfak dalam kondisi sempit. Ingat itu, kondisi sempit, sekalipun dia susah, dia tetap berinfak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berinfak dengan sepasang harta, apa kata Rasulullah? Pintu itu ada 8, surga itu ada 8 pintu. Maka Allah akan memasukkannya dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Imam As-Sindi mensarahkan hadis tersebut. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan sepasang harta itu 2 dirham. 1 dirham, sekarang 1 dirham, negara yang memakai dirham itu adalah Kuwait. 1 dirham itu lebih kurang 51.000 rupiah. Berarti kalau 2 dirham 102.000 dalam sehari. Nah, itu yang terbaik jika dia mampu. Berarti dalam sebulan berapa? Nah, jadi kalau sudah ada orang yang seperti itu, Bunda, balasannya apa? Terserah, mau masuk pintu mana saja. Nah, itu keutamaannya. Jika mampu. Nah, oke. Dan ini anjuran dan bukan wajib ya. Jadi harus kita sadari ya, dalam hidup ini kita tidak boleh tinggalkan yang tiga ini. Ini menunjukkan bahwasannya ketika kita melakukan tiga ini, kita sebenarnya sedang bertransaksi dengan Allah yang sampai kapanpun kita tidak akan pernah bangkrut. Apa balasannya? Balasannya apa, Bunda? Allah sebutkan di ayat 30. Bukan hanya dia tidak akan pernah rugi, liwafiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka, wa yazidahum min fadlih, dan menambah karunia-Nya, innahu ghafurun syakur, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Balasannya pertama, jika hari-harinya melakukan 3 poin ini, tujuannya hanya ingin bertransaksi dengan Allah, tidak mengharapkan apa-apa, dia hanya ingin balasan yang terbaik di sisi Allah. Balasannya yang pertama, liwafiyahum ujurahum, maksudnya Allah akan menyempurnakan pahalanya tanpa sedikit pun dikurangi. Allah akan menyempurnakan pahalanya tanpa sedikit pun dikurangi. Begini, Bunda, kalau ada orang yang sholat supaya tujuannya dunia, boleh atau tidak? Boleh. Sholat supaya anaknya lulus sekolah favorit, boleh? Boleh. Tapi itu belum ikhlas, karena dia masih mengharapkan dunia. Apakah dia mendapatkan pahala? Dapat, tapi tidak sempurna. Jadi kaedahnya begini, jika ada orang yang beribadah hanya mengharapkan dunia, maka pahalanya kosong. Jika ada orang yang beribadah, dia mengharapkan dunia,
demi kemudian dia mengharapkan akhirat seimbang, maka pahalanya tidak sempurna. Jika ada orang yang beribadah, aku hanya ingin bertemu dengan Allah, pahalanya sempurna. Nah, dunianya mengikut, tapi sesungguhnya niatnya ketika beribadah itu hanya ingin masuk surga. Kita duduk di majelis ini, ilmu ini Bunda, di majelis ini niatnya apa? Kalau sebatas tak ada lawan bicara di rumah, lebih baik di sini tak sempurna pahalanya. Daripada ada embel-embel tak sempurna. Jelas. Apalagi kalau sebatas ingin bertemu dengan Besti, tak sempurna. Tapi kalau dia kemari niatnya hanya apa? Atas dasar perintah Allah, pahalanya sempurna. Itu maksudnya. Jadi kalau seseorang melakukan tiga ini, dia tilawah Al-Quran, dia sholat, dia berinfak murni karena Allah, pahalanya sempurna, tidak dikurangi. Bukan itu saja, wa yazidahum min fadlih, Allah akan menambah karunia-Nya. Maksudnya apa? Atas kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, Allah tambah pahalanya. Bukan hanya sebatas sempurna, yang tak pernah terbetik di dalam hatinya, udah, itu akan dia dapatkan nanti di akhirat. Beda kita kan, sama halnya dengan kita, maksudnya kita kerja 8 jam, maka digaji sekian. Kalau ingin tambah, lembur. Jadi nggak mungkin lah orang yang hanya sebatas melaksanakan yang wajib masuk surga tertinggi. Jelas ya. Ada yang setengah ikhlas, ada yang ikhlasnya full. Itu akan membedakan kenapa surga itu bertingkat-tingkat, Bunda. Karena amalan manusia di dunia itu pun bertingkat-tingkat. Kenapa azab neraka itu bertingkat-tingkat? Karena kedurhakaan manusia juga bertingkat-tingkat. Ini memotivasi kita. Kita tidak lagi hanya sebatas melaksanakan yang wajib. Nggak hanya sholat wajib, nggak hanya zakat, tapi kita mesti berinfak. Nggak hanya lagi sebatas membaca Al-Quran satu hari satu halaman, tapi bagaimana satu hari satu juz? Bisa? Insya Allah. Kalau membaca itu masih salah, masih tilawah. Belum sampai pada tahap hakikat tilawah, Bunda. Kita kan berusaha. Iya. Kita nggak tahu salahnya. Ada yang sebenarnya salah, Nah, jadi sebutannya tidak disebutkan, entah apalah sebutannya itu, gitu kan. Tapi hanya saja Al-Quran dan Sunnahnya menyebutkan kalau dimaksud dengan berita lawak, dia membacanya dengan benar. Jadi tidak cukup dengan membaca saja, Bunda. Dia harus membacanya dengan kaidah hukum tajwid. Sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, sebagaimana Nabi membaca Al-Quran, seperti itulah dia membaca. Itulah yang dimaksud dengan tilawah, mengikuti apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak hanya itu, kita lanjutkan ya. Tidak hanya itu apa? Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Kenapa Allah sematkan sifatnya maha pengampun di dalam ayat ini? Kata para ulama, jika ada orang yang melakukan tiga ini, bukan hanya disempurnakan pahalanya, tapi juga ditambah pahalanya, tapi dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya diampuni. Itu maksudnya, sehingga Allah menyebutkan sesungguhnya dialah maha pengampun. Kemudian syakur, maha mensyukuri. Apa dimaksud dengan maha mensyukuri? Allah maha mensyukuri, Allah menerima hamba-hambanya
bersyukur. Orang yang melakukan 3 poin itu, Allah puji, dialah hamba yang bersyukur. Jadi kalau mau disebut hamba yang bersyukur, lakukan 3 ini: tilawah, sholat, berinfak. Nah, inilah diantara keutamaan orang yang membaca dan orang-orang yang mengkaji Al-Quran. Itu sebabnya judulnya orang yang membaca dan mengkaji Al-Quran, bukan hanya sebatas membaca. Sehingga dalilnya adalah surah Fatir ayat 29 sampai 30. Jadi kalau kita lagi baca Quran, ingat keutamaan ini. Lagi berinfak, ingat keutamaan ini. Lagi melaksanakan sholat, hadirkan keutamaan ini di dalam hati kita saat menunaikan sholat. Baik, ini yang pertama. Sekarang kita masuk bab ke-4. Bab 1 ini ada 15 dalil yang diangkat, Bunda. Jadi kalau mau kita bahas nggak cukup waktunya ya. Jadi satu-satu lah kita ambil. Insya Allah ya. Sekarang kita masuk bab yang keempat ya. Adab guru dan murid. Kalau judulnya itu fi adab muallimil Quran wa muta'allimihi. Adab seorang guru dan murid dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Pasal pertama, kata Imam Nawawi, hal yang pertama kali yang mesti diperhatikan oleh guru dan pembaca, maksudnya oleh guru dan murid, adalah mengharapkan wajah atau keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama dulu. Imam An-Nawawi menyebutkan di sini satu dalil yang ada di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini dalilnya. Kalau bunda-bunda mungkin yang ikut tadabbur mungkin sudah paham lah ayat ini ya Bunda. Ayat ini konteksnya ditujukan kepada ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Di mana ahlul kitab itu, baik Yahudi dan Nasrani, mereka tidak membenarkan atau tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Padahal apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sama seperti syariat-syariat sebelumnya, yakni apa? Sembahlah Allah dengan ikhlas, kemudian dirikan sholat, menunaikan zakat. Berarti ikhlas, menunaikan sholat, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat itu bukan cerita baru. Sejak Nabi Adam diciptakan Bunda sampai akhir zaman, kita ini dituntut, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Dan ibadah itu mesti dilandasi dengan keikhlasan. Berarti juga sholat sudah ada pada syariat-syariat terdahulu. Zakat juga demikian. Ini yang pertama. Dalil yang kedua yang diangkat oleh Imam An-Nawawi adalah yang disebutkan dalam As-Sahihain, di mana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi ketika Imam An-Nawawi mengatakan hal yang pertama yang wajib dimiliki oleh seorang guru, direalisasikan oleh seorang guru dan murid itu adalah ikhlas. Mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya surah Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian hadis Sahihain Bukhari dan Muslim, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian beliau juga sebutkan di sini, kami telah menerima riwayat pula dari Al-Ustadz Abil Qasim Al-Kushairi rahimahullah, ia berkata, ikhlas adalah mengesahkan Allah yang maha benar dalam tujuan melakukan ketaatan, yakni ketaatan itu ditujukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala
tanpa tujuan lainnya, seperti berpura-pura di hadapan makhluk, mengharapkan pujian dari manusia, menyukai sanjungan dari makhluk, atau makna-makna lain yang melenceng dari mendekatkan diri kepada Allah. Dia berkata, bisa dikatakan ikhlas itu adalah membersihkan perbuatan dari perhatian para makhluk. Yang dimaksud dengan ikhlas itu, Bunda, dia tidak satupun terlintas di dalam hatinya itu ingin mendapatkan perhatian atau penghormatan dari makhluk. Hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ada ungkapan yang seperti ini. Ustadz, sudah banyak aku memberikan uang kepada dia, tapi begitu sikap dia, tak ada sedikit pun ucapan terima kasihnya. Padahal aku Ustadz sudah ikhlas. Kalau ada ungkapan seperti itu, berarti sebenarnya dia tidak ikhlas. Seorang guru tidak boleh mengharapkan insentif dari muridnya. Oke? Tapi seorang murid diharuskan untuk memuliakan gurunya. Paham perbedaannya? Seorang guru tidak boleh mengharapkan insentif dari muridnya, tapi seorang murid diharuskan untuk memuliakan gurunya. Apa tandanya guru itu ikhlas? Diberi atau tidak diberi, dia mengajar. Oke? Apa tanda seseorang itu ikhlas dalam memberikan nasihat? Dipuji atau tidak dipuji, dia tetap memberikan nasihat. Apa Bunda? Dipuji atau tidak dipuji, tetap dia memberikan. Kalau ada orang yang memberikan nasihat, kemudian dicela, dia berhenti, berarti dia tidak ikhlas. Itu maksudnya. Laksanakan, kita berdakwah itu karena Allah dan berhentilah karena Allah. Oke? Dakwah itu karena Allah dan berhentilah karena Allah. Menghadiri majelis ilmu itu karena dasar perintah Allah dan berhentilah karena. Kenapa berhenti? Ditanya gurunya. Maka jawab apa? 3 jam Ustadz itu ceramah, tak ada satupun dalil Al-Quran dan Sunnah yang disampaikannya. Yang ada katanya menurutku, berhenti. Saat itu dia berhenti karena Allah. Tapi kalau dia berhenti, malas aku melihat wajah kawan tuh. Kalau ikut di majelis itu ada wajah dia, nggak enak lah, itu kan? Itu berarti tidak ikhlas. Kemudian, jadi yang dimaksud dengan ikhlas itu kosong. Saya sampaikan Bunda, niat itu bukan mengosongkan hati ya. Niat itu bukan mengosongkan hati. Kalau hati itu kosong, itu bukan niat. Kita duduk di majelis ilmu ini, tujuannya untuk apa? Itulah yang disebut dengan niat. Jadi kalau ada orang sholat, dia tidak mengharapkan dari sholatnya itu agar dosa-dosanya terhapus, ya kan, atas dasar perintah Allah, tidak mengharapkan pahala, itu bukan ikhlas. Karena kosong isi hatinya. Jadi hati itu mesti ada isi, tapi isi itu mesti dirujukkan kepada Allah. Jelas ya? Ingat 2 kaidah ini. Dan mungkin sudah saya sampaikan juga di Nusaibah ya Bunda. Saya persingkat saja 2 kaidah. Di dalam hadis riwayat Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal, melakukan suatu amal tidak didasari oleh perintah kami, maka amalan itu tertolak.
Oke, yang kedua, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada apa yang dia niatkan. Apa maksud dari dua hadis ini? Maksudnya begini, sah atau tidaknya ibadah itu bergantung apakah ibadah yang dia lakukan itu ikut tuntunan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Oke, diterima ibadah itu atau tidak itu bergantung pada hadis yang kedua, innamal a'malu binniyat. Paham ya? Kalau ada orang yang berkurban tapi berkurban dengan kerinci, sah ibadahnya? Tidak. Dia berkurban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, tapi kurbannya kelinci atau ayam, diterima ibadahnya? Tidak, karena dia melanggar hadis yang pertama. Oke, yang kedua, dia berkurban dengan 1 ekor kambing, tapi hanya ingin atau tidak ingin dianggap pelit oleh pengurus masjid. Berarti amalnya tidak diterima, tapi ibadah kurbannya sah. Pahami dua dalil ini, Bunda. Sholat zuhur di waktu duha sah? Sholat sunnah fajar 8 rakaat sah? Wukuf di Muzdalifah sah? Tidak. Sholat subuh 3 rakaat, maka hati-hati. Walaupun niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi kalau sudah tak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu amal ibadahnya tidak diterima, bahkan dia berdosa. Rasanya 2 rakaat sholat subuh itu kurang lah Ustaz. Saat ini ibadah saya itu sudah yazid, bertambah. Saya ingin sholat subuh itu sebanyak 8 rakaat. Diterima ibadahnya? Tidak. Jelas ya. Jadi ini pedomannya. Termasuk juga apa lagi? Saya mencuri dengan niat untuk menafkahi istri dan anak saya. Bukan lagi amal tertolak pun. Malah berdosa. Walaupun niatnya baik. Orang yang niatnya baik, amalnya salah, tertolak. Orang yang amalnya benar, niatnya salah, amal ibadah nihil. Jelas ya? Jadi dua-dua ini mesti kita aplikasikan, kita realisasikan, Bunda. Ini harus gitu. Jadi pelajaran penting bagi kita, siapapun itu, siapapun dia, baik itu pengajar, baik itu pelajar, hal yang pertama kali yang mesti dia lakukan adalah ikhlas. Semua itu dia lakukan dilandasi dengan keikhlasan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, diriwayatkan dari Huzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah, dia mengatakan ikhlas adalah kesamaan perbuatan hamba secara lahir dan batin. Jadi ikhlas itu sama antara yang tampak dan yang tidak tampak. Sama antara lahirnya dengan batinnya. Kalau yang tampak itu sedekah, Bunda, berarti hatinya niat untuk bersedekah. Kalau yang tampak itu bersedekah, di dalam hatinya itu niat ingin dipuji, berarti itu bukan ikhlas. Jadi tidak ada perbedaan. Apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang dia tampakkan itu sama. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Kemudian lanjut, Imam An-Nawawi menyebutkan di sini, diriwayatkan dari Zunnun rahimahullah, dia berkata, ada 3 perkara yang merupakan tanda-tanda ikhlas. Pertama, tidak terpengaruh oleh pujian dan celaan orang banyak. Itu pertama. Kalau dia melakukan kebaikan, Bunda, dipuji tak membuat dia bangga, dicela
tidak membuat dia patah semangat. Nah, jelas ya, itu yang pertama. Yang kedua, lupa melihat amalan-amalan dalam amalannya. Maksudnya, apa saja kebaikan yang dia lakukan dalam hidup ini dia melupakannya. Dia tidak mau mengingat-ingatnya. Atau pula menyebutnya. Itu tanda ikhlas yang kedua. Apa saja kebaikan yang dia lakukan. Jadi hati-hati bunda, seorang ibu kalau sudah mengungkapkan gara-gara kau, gara-gara aku saat ini engkau bisa sekolah. Hati-hati. Hati-hati. Kalau ada ungkapan seperti itu, berarti dia sesungguhnya tidak ikhlas. Karena sudah tersebut kebaikan. Aku bukan apa-apa Ustaz. Dulu aku pernah. Dulu aku pernah melakukan ini kepada si dia. Hati-hati udah. Apa tujuan dia menyampaikan itu? Nah, jelas. Kemudian yang ketiga, mengharapkan pahala amalan-amalan di akhirat. Maksudnya hanya ingin mengharapkan balasan akhirat. Sholat tahajud dia bunda, supaya suaminya itu menang tender di proyek. Ikhlas tuh? Ikhlas? Ya. Kita sholat hanya untuk mengharapkan pahala di akhirat. Kita ngaji hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah atau kebaikan akhirat. Zakat ataupun ibadah-ibadah lainnya, nggak ada embel-embel dunia. Kalau secara fikih boleh, boleh saja ya Allah, sholat tahajud 2 rakaat supaya apa? Besok anaknya itu lulus PNS. Secara fikih boleh, tapi amal tidak sempurna. Kalau sudah ikhlas itu bunda, sempurna. Nah, jelas ya. Kemudian diriwayatkan dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, dia berkata, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, melakukan amalan karena manusia adalah syirik. Sedangkan ikhlas adalah keadaan ketika Allah membebaskan kamu dari keduanya. Subhanallah. Kalau ada orang yang meninggalkan suatu amalan karena manusia, apa namanya? Riya. Kalau dia melakukan amalan karena manusia, syirik. Pahami perbedaannya. Kenapa nggak ngaji? Gurunya pedas sekali mulutnya. Padahal sebenarnya gurunya itu mengkoreksi bacaan seseorang, mengkoreksi bacaan dia. Kalaulah itu namanya apa? Riya. Kalau dia ngaji atau dia baca Quran hanya ingin dipuji oleh gurunya, ingin dipuji oleh teman-temannya, itu syirik. Paham ya? Kenapa? Karena konsep ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Itulah yang kita kenal guna dengan tauhid uluhiyah. Seluruh ibadah yang kita lakukan dalam hidup ini hanya dirujukkan kepada Allah. Kalau ada seseorang yang melakukan satu ibadah tidak dia rujukkan kepada Allah, berarti dia syirik, menyekutukan Allah dari sisi ibadah. Paham? Kalau ada orang yang menganggap atas keberhasilan yang dia miliki dalam hidup ini karena usahanya, itu ujub. Ujub. Menganggap bahwasanya dia andil atas setiap keberhasilan dia miliki. Kenapa? Sadar kita bahwasanya Allah itu Rabb, pengatur semesta alam. Jadi segala apa yang terjadi di alam semesta ini sudah dalam pengaturannya. Kita kaya, sudah takdirnya Allah. Anak saya sekolah di sekolah favorit, sudah takdirnya Allah.
Jelas ya? Hati-hati, ternyata banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan. Banyak orang menganggap syirik itu kalau dia menyembah pohon, nah, ya kan, menyembah lautan, menyembah kubur. Ternyata tidak. Ada orang yang manakala dia beribadah, dia tujukan kepada makhluk. Hati-hati. Termasuklah juga kalau kita kembalikan kepada definisi yang diriwayatkan oleh Huzaifah, sama antara perbuatan yang lahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang rahasia. Di depan guru, Masya Allah, bacaannya fasih. Tapi saat baca Quran di rumah, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, tanzilan azizir rahim. Tapi ketika di depan guru, sebenarnya ngapain dia? Kenapa di depan gurunya dia seperti itu, tapi saat di rumah dia tidak seperti itu? Seorang imam masjid, ketika dia sholat menjadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, oh, Al-Fatihahnya lama udah, baca Qurannya saat sendiri sangat pendek, entah baca Al-Fatihah entah baca tidak waktu. Nah, kalau ada perbedaan bunda, berarti itu tidak ikhlas. Oke, kemudian lanjut ya. Diriwayatkan dari Sahal At-Tustari rahimahullah, dia berkata, orang yang cerdas itu memperhatikan penafsiran tentang ikhlas, tetapi mereka tidak mendapatkan selain ini, yaitu gerak dan diamnya dalam keadaan sendiri ataupun di hadapan orang lain hanya karena Allah Ta'ala, tidak bercampur dengan sesuatu apapun, baik nafsu, keinginan ataupun kesenangan dunia. Jadi orang yang ikhlas itu bunda begini, dia masuk ke toilet karena Allah, keluar dari toilet karena Allah, dia belajar karena Allah, dia berhenti belajar karena Allah, dia melayani suaminya, dia mendidik anak, dia berdiri, dia duduk, dia diam, dia berbaring, semuanya karena Allah. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas itu. Sekarang kita tanya, saya ini masa takut sama suami saya atau karena atas dasar perintah Allah? Nah, jawab sendiri masing-masing. Aku nanti kalau tak masak nih, pedas sekali mulut dia tuh. Ya kan? Kalaulah seperti itu bunda, tak ikhlas. Jelas ya. Hal yang paling utama dalam hidup ini, semua yang kita lakukan karena Allah, bukan karena suami, bukan karena sayangnya kita kepada anak kita. Kenapa kita mendidik anak kita? Karena Allah perintahkan, bukan karena sayang kepada anak kita. Kita berkarir karena siapa? Karena Allah. Aku bekerja karena Allah yang perintahkan aku bekerja. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas itu. Jelas. Masuk ke toilet, apa buktinya karena Allah? Dia ke toilet bunda, supaya jangan ada yang membuat kotor itu jangan berdampak pada dirinya, hingga akhirnya dia bisa maksimal beribadah. Itu maksudnya. Kenapa dia buang kotoran? Nanti kalau aku tidak buang kotoranku, nggak enak beribadah. Sampai seperti itu. Tidur karena siapa? Apa maksud tidur karena Allah? Supaya bisa bangun sholat tahajud bunda. Sholat tahajud itu nggak ngantuk. Bisa sholat sunnah fajar, berbaring sedikit, itu kan sunnah. Setelah itu sholat subuh. Setelah itu tunggu menghadiri majelis ilmu, berzikir. Setelah itu sholat syuruk. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Kalau tidur itu karena Allah. Kita istirahat ini karena Allah. Kenapa kita istirahat?
supaya nanti selanjutnya beribadah itu maksimal. Hati-hati Bunda. Ini juga menjadi pengingatan penting bagi diri saya pribadi. Nah, bukan hanya kepada ibunda sekalian, kepada saya juga seperti itu. Jelas ya. Kalau kayak gitu Ustaz, bagaimana cara memunculkan itu? Kan tanda-tanda saja. Bagaimana cara memunculkan ikhlas itu? Sadari, kita tidak akan bisa ikhlas kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah. Kalau begitu, banyak berdoa. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Satu-satunya doa, mohon maaf, bukan satu-satunya doa, di antara doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sebelum salat, doa itu kan banyak. Ada sekitar 17 yang Nabi baca doa sebelum salat itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kemudian apa lagi? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni a'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa a'udzubika min al-jubni. Banyak juga. Termasuklah Allahumma ya muqallibal qulub. Itu Nabi. Dijanjikan masuk surga. Surganya tertinggi. Nabi beribadah karena Allah. Pun begitu membaca doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena Nabi itu sadar, Nabi tidak akan bisa ikhlas kalau tidak Allah tolong. Jadi jangan bergantung pada iman dan amal kita, Bunda. Hati-hati. Nampaknya saya sudah rajin nih sholat, sudah rajin sedekah, bisa ikhlas. Hati-hati. Bukan begitu. Kita harus senantiasa berdoa. Orang yang berdoa itu sebenarnya dia percaya kepada Allah, iya kan? Kalau dia percaya kepada Allah, berarti dia menyandarkan seluruh hidupnya kepada Allah. Tauhid yang sempurna itu, Bunda, tauhid yang sempurna itu segala apa saja yang dia butuhkan, dia tidak minta kepada manusia, dia minta kepada Allah. Bahkan sampai pada minta uang sekalipun, terlebih dahulu dia awali, ya Allah berikan aku uang. Makanya anak kita ajarin, kalau mau minta sama mau mama kasih, minta dulu kepada Allah, baru kita kasih. Sadarin bahwasanya kita memberi itu karena Allah yang menggerakkan hati kita untuk memberi. Iya kan? Betapa banyak orang tua yang tidak bisa memberikan uang kepada anaknya, padahal dia sayang dengan anaknya. Jadi semua yang kita lakukan dalam hidup ini itu tidak akan mampu kita lakukan kalau tanpa pertolongan Allah. Itu yang pertama. Selalu berdoa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan doa itu terbaik dibaca di dalam salat sebelum salat. Yang kedua, berbanyak bertaubat dan beristighfar. Kenapa orang tidak ikhlas? Karena masih ada dosa. Sepanjang dosa itu masih bersemayam di dalam hati, sampai kapanpun dia tidak akan ikhlas. Semua puncak dari segala masalah dalam hidup ini akan apa, Bunda? Karena dosa. Kenapa orang malas sholat? Kenapa begitu lihat drama begini matanya? Tapi baca Quran satu halaman, nah itu dosa. Manjat gunung bisa dia, sholat subuh nggak bisa dia, Bunda. Main bola
Nonton bola begadang bisa dia. Sholat subuh tak bisa, itu karena dosa. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Perbanyak doa. Yang kedua, taubat dan istighfar. Yang ketiga, selalulah menyembunyikan kebaikan yang kita lakukan. Itu caranya untuk melatih agar muncul ikhlas itu. Jelas ya? Ini hari ini kita melihat orang berusaha untuk menampakkan semua kebaikannya. Sikit-sikit posting, sikit-sikit posting. Boleh saja Bunda. Boleh saja dia memposting itu kebaikan yang dia lakukan kalau tujuannya untuk memotivasi orang lain. Tapi kalau dia khawatir kalau saya memposting saya akan riak, ya kan? Sembunyikan, karena itu akan merugikanmu. Jelas ya? Haji udah 10 tahun dia sembunyikan hajinya Bunda. 10 tahun dia sembunyikan gitu kan. Pas musim haji dia posting. Pas musim haji. Supaya apa? Mungkin kalau tujuannya untuk memotivasi orang lain, alhamdulillah. Tapi kalau supaya tahu bahwa aku sudah melaksanakan hati-hati. Sudah 10 tahun dia jaga. Gugur udah. Hilang amalan itu. Jelas ya? Jadi jangan, ini sekarang semuanya seperti itu. Kalau makan posting. Kalau makan itu bukan riak ya. Tapi sombong. Beda riak dengan sombong. Kalau riak itu cakupannya ibadah. Kalau sombong itu dunia. Naik mobil mewah, posting. Apa tuh nama bahasa kerennya tuh Bunda? Playing victim ya? Victim apa? Flexing ya? Entah apalah itu ya. Itu sombong. Tapi jangan disebut riak. Riak itu penggunaan katanya salah. Nah, itu penggunaan katanya salah. Jelas ya? Jadi makan steak sepotong 3 juta. Posting. Itu ria atau sombong? Sombong. Oke. Tapi kalau menghadiri majelis ilmu yang lain belum datang, posting, ternyata teman-teman belum datang. Oke. Nah, saya yang paling cepat. Alhamdulillah. Apa tujuannya itu? Nah, apa tujuannya Bunda? Nah, hati-hati ya. Baik, sangat banyak Bunda. Kalau bab pertama itu ada 15 dalil, kalau ini lebih dari 35 dalil. Nah, 35 adab yang mesti dimiliki oleh guru dan murid. Paham ya? Itu catatan penting. Maka beli buku ini Bunda, pelajari. Kenapa ya? Padahal saya istiqomah belajar, tapi tak sedikit pun membawa kebaikan bagi diri saya. Berarti ada masalah dalam belajarnya. Padahal sudah semua ilmu, hampir ilmu sedekah ada, ilmu puasa ada, semuanya ada. Hati-hati, ada masalah dalam belajar. Ada yang tidak terpenuhi. Ketika mengajar juga seperti itu. Padahal saya lah orang yang paling pertama menasihati murid-murid saya. Saya pula yang paling malas. Berarti hati-hati Bunda. Ada masalah di situ. Jadi penting. Jadi kedepannya silahkan ini dibeli dan baca. Kalau ada waktu ditalakikan. Ya. Baik, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf. Ini sebenarnya sudah lewat nih waktunya Bunda. Sudah lewat waktunya.
Kelas. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini dapat kita realisasikan. Mudah-mudahan yang dua ini udah, ini dulu yang harus kita pahami, wajib kita amalkan. Ya, baca Quran, jaga sholat, infak. Kemudian laksanakan semua itu dilandasi dengan keikhlasan. Barakallahu fikum jami'an. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.